Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ini benar kan ya dengan Mas Muhammad Akil Azizi? Iya, dengan saya sendiri. Panggilannya siapa nih, Mas? Panggil aja Akil aja. Mas Akil ya. Gimana nih Mas Akil kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Di rumah juga ya seperti suasana lebaran biasa. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di sini juga semuanya baik dan senantiasa sehat dan diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mas Akil aslinya dari mana nih kalau boleh tahu? Kalau asli ya, kalau asli dari Brebes, orang tua juga dua-duanya dari Brebes. Tapi pernah beberapa tahun merantau di Kendal. Ya itu aja sih sedikit perkenalan. Sekarang posisinya di mana nih? Lagi di rumah di Brebes, ya lebaran pulang lah. Aman kan Brebes, Mas? Kalau aman dari COVID, alhamdulillah Brebes termasuk daerah zona hijau untuk di Jawa Tengah sih. Alhamdulillah aman lah. Iya. Sekarang kesibukannya apa nih, Mas? Selain habisin opor mak gitu kan? Ya kesibukan ya. Ini sih kalau lagi dari gini ya lagi ya lebaran kayak gini jadi resepsionis di rumah nenek. Soalnya kan aku ini tinggalnya nemenin nenek kan di rumah nenek. Jadi kalau lebaran kayak gini ya jadi resepsionis. Jadi kalau ada tamu ya monggo silahkan pinarariin gitu. Ya gitu-gitulah. Asik juga. Oke, selanjutnya izinkan saya buat memperkenalkan diri ya Mas. Nama saya Intan Dwi Nurlaili, asalnya dari Banyumas, tapi ini nggak bisa pulang, jadinya di Semarang. Bareng teman-teman di sini dari Departemen Ekonomi, kamu akan melaksanakan proker, yaitu podcast dengan tema jual beli dan riba. Selanjutnya mungkin Mbak Najah. Jadi pada sore ini tuh ada podcast. Nah, tujuan dari podcast itu yang pertama menambah pengetahuan dan memberi pencerdasan kepada setiap muslim atau muslimah mengenai ekonomi menurut syariat Islam. Yang kedua, memotivasi muslim atau muslimah untuk meningkatkan kualitas diri dan mencetuskan ide-ide kreatif dalam bidang kewirausahaan yang berdaya saing tinggi. Yang ketiga, menanamkan pola pikir yang baik akan mendapatkan problem solving dalam menghadapi suatu musibah dan senantiasa mensyukurinya serta mengambil hikmah di baliknya. Yang keempat, memberi pencerdasan mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan setiap muslim untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Mungkin bisa dilanjut sama Intan. Baik, makasih Mbak Najah. Langsung diskusi aja kali ya Mas. Boleh nih, sebenarnya dari Mas Akil sendiri nih, jual beli dan riba tuh apa sih? Gitu. Oke. Sebelumnya mungkin ini ya. Sebelumnya aku disclaimer dulu nih. Sebelumnya saya juga bukan ahli, jadi mungkin ya ini sebatas sepengetahuan saya jadi ya. Berarti ya kalau mungkin ada yang salah ya kita kan ya sama-sama belajar lah ya. Jadi sekedar disclaimer, saya juga bukan ahli ya, jadi saya mungkin sebagai katakanlah orang yang dimintai jawabannya, saya akan menjawab sepengetahuan saya gitulah ya. Itu untuk mengawali ya podcast pada sore hari ini. Saya disclaimer dulu. Oke, jadi sebenarnya gini ya, kalau jual beli sendiri ya, ya kita mulai dengan narasi seperti ya kayak gini. Katakanlah ya kita tahu bahwa kita adalah makhluk sosial kan. Nah,
sebagai makhluk sosial itu kan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain sendiri gitu kan. Kita dalam usaha memenuhi kebutuhan kita gitu sehari-hari, sandang, pangan, dan papan atau ya dan lain-lain juga kan pastinya kita butuh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Nah, salah satu cara ya dalam usaha memenuhi kebutuhan itu tadi ya salah satunya adalah dengan melakukan perdagangan itu tadi ya, jual beli atau mungkin barter dan sebagainya lah gitu. Nah, kalau bicara soal jual beli ya dalam Islam, nah dalam Islam sendiri berarti kan kalau jual beli itu masuknya ke ini ya, namanya prinsip muamalah berarti ya, maksudnya ke muamalah ya. Nah, bicara soal hukumnya sendiri ya, hukum jual beli di Islam. Kalau hukum jual beli di Islam kita bisa lihat di ini sih, di ayat surah Al-Baqarah ayat 275 yang kurang lebih bunyinya gini, wa halallahu al-bai'a wa harramal riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, dari potongan ayat ini kan udah jelas nih ya, maksudnya udah tertera, udah secara eksplisit dijelaskan bahwa Allah Tuhan itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, soal jual beli sendiri berarti kan dasar hukumnya halal nih ya, berarti dasar hukumnya boleh dan halal. Nah, gitu. Nah, selain itu untuk apa ya? Bisa dibilang selain halal dan boleh itu tadi, dalam jual beli juga di ayat yang lain juga dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 29 juga diterangkan bahwa yang artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, ayat ini apa ya, bisa dibilang menjelaskan lebih lanjut tentang apa ya, azas dasar dalam jual beli. Iya, dalam jual beli di mata Islam gitu, di mata agama Islam. Jadi menjelaskan bahwa boleh, tapi hukum apa ya, jual beli itu boleh tapi dengan dasar atau dengan asas dasar itu yaitu tadi suka sama suka gitu. Nah, untuk dasar hukum itu ya, untuk dasar hukum jual beli ya halal dan boleh gitu. Sama mungkin untuk azasnya ya, azas pentingnya, azas dasar si jual beli ini di Islam itu sendiri kan ya tadi azas suka sama suka, artinya ya tanpa paksaan, tanpa ya itu campur pihak ketiga dan lain-lain ya gitu. Nah, berikutnya mungkin ini kali ya, kalau udah bahas dasar hukum berarti lanjutnya ke ini sih, apa ya, soal ya prinsip lah. Nah, lanjut soal prinsip dalam jual beli Islam, hukum jual beli Islam. Ya, untuk prinsipnya sendiri kurang lebih ada 4 prinsip dalam apa ya, dalam prinsip muamalah itu tadi ya, jual beli ya, muamalah secara umum itu ada 4 prinsip. Yang pertama ada prinsip kerelaan, ya itu tadi masih nyambung sama surah An-Nisa ayat 29 yang tadi, yang artinya kurang lebih seperti itu, kerelaan. Sama yang kedua ada prinsip kebermanfaatan, yang ketiga prinsip tolong menolong, dan yang keempat prinsip tidak terlarang alias ya katakanlah gampangnya tidak haram gitu. Nah, untuk penjelasannya ya itu tadi ya, untuk prinsip yang kerelaan yaitu tadi bahwa kita sebagai orang Islam, apalagi lebih-lebih yang dipanggil oleh Allah itu sebagai orang-orang yang beriman itu dilarang memakan atau mengambil harta saudara kita dengan cara-cara yang batil gitu. Nah, maka ya kecuali dengan itu tadi ya, kecuali dengan jual beli yang didasari azas suka sama suka itu tadi. Berarti kan ketika sudah suka sama suka kan artinya kan ya udah rela gitu lah ya, maksudnya ya udah rela lah kita kan, berarti kan udah sama-sama ridho, sama-sama rela buat oh aku butuh ini, kamu butuh itu, kita tukeran aja ya gitu-gitulah. Nah, itu salah satu prinsip dalam jual beli Islam ya, secara umum, secara luas muamalah lah ya. Nah, yang kedua kebermanfaatan.
soal kebermanfaatan tentu jelas ya, agama Islam itu sendiri itu bisa dibilang sangat menjunjung tinggi yang namanya apa ya, kebermanfaatan ya, tentang kebermanfaatan itu tadi lah. Bahkan ya dalam salah satu hadis atau apapun itu kan dijelaskan bahwa ya apa ya, disebut hamba yang baik itu kan apa ya, bukan hamba yang baik. Jadi kayak intinya kan ya Islam itu sangat suka apa ya, bisa dibilang sangat mengarahkan kita umat Islam agar ya memakai sesuatu, menggunakan sesuatu itu ya sesuatu yang bermanfaat lah gitu. Terus untuk yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah prinsip tolong menolong. Ya itu tadi balik lagi ke narasi awal bahwa kita kan makhluk sosial, artinya kita perlu saling tolong menolong untuk bisa memenuhi, bisa dibilang bukan memenuhi sih, jadi saling memenuhi kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Jadi tolong menolong itu berarti maksudnya di sini prinsip tolong menolong adalah yaitu tadi bahwa kita makhluk sosial, berarti kita harus tolong menolong sesama gitulah ya. Nah, prinsip yang keempat soal tidak terlarang ini agak luas ya, maksudnya tidak terlarang ini maknanya cukup luas, di mana ya salah arti sempitnya sih gini, arti sempitnya berarti dalam jual beli itu kita tuh nggak boleh memperjualbelikan sesuatu yang haram, yang jelas-jelas sudah dilarang oleh syariat Islam itu sendiri. Atau bisa bermakna juga gini, prinsip dilarang berarti bukan cuma barangnya aja yang haram, tapi juga prosesnya itu loh. Jadi ya proses si jual belinya itu juga apa ya, si prosesnya itu jangan sampai kita melanggar apa yang telah ditetapkan dalam ya hukum ekonomi, bukan ekonomi ya, hukum muamalah itu tadi ya. Nah itu mungkin itu sih buat prinsip. Nah lanjut mungkin buat rukun dan syarat jual beli ya. Untuk syarat rukun dan syarat jual beli, untuk rukun jual beli sendiri jelas ya, harus diantaranya ya rukunnya ada 4 ya, jelas ada penjual dan membeli, adanya barang yang diperjualbelikan, sama bukan 4 sih, berarti cuma 3 ya, yang penjual dan membeli jadi 1 ya. Jadi adanya penjual dan membeli, terus yang kedua itu adanya barang yang diperjualbelikan, sama yang ketiga sighot atau ya bisa dibilang kalimat ijab kabul atau transaksi lah, katakanlah seperti itu. Nah, soal rukun itu untuk rukun. Untuk syarat jual beli itu apa ya? Kalau syarat berarti ya banyak sih, maksudnya ini meliputi banyak hal kalau syarat ya. Jelas yang pertama ya syarat si penjual dan pembelinya dulu nih ya. Nah, untuk syarat penjual dan pembelinya sendiri ya jelas yang pertama dia harus baligh, di mana perdagangan ini atau perniagaan ini kan artinya harus dilakukan, ya bukan harus dilakukan sih, memang sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang udah ini ya, udah tahu, udah punya pikiran yang jelas, udah punya pengetahuan, udah punya ya itu tadi baligh. Kalau anak-anak kan mungkin ya takutnya ya malah ya nggak sesuai dengan ini ya, kalau penjual dan pembelinya itu apa ya, ada yang anak-anak atau dulunya anak-anak kan takutnya ada pihak-pihak yang ini, yang terzolimi lah, katakanlah seperti itu. Jadi ya seharusnya sebaiknya memang antara si penjual dan pembeli ini juga harus sama-sama baligh gitu ya. Jadi ketika nantinya ada konflik atau ya kesalahpahaman atau apapun itu ya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua masih sama dengan ayat ini sih, yang surah An-Nisa ayat 29 itu, yang soal azas dasar hukum jual beli kan suka sama suka ya, prinsip kerelaan itu tadi. Berarti si antara penjual dan pembeli ini juga saat melakukan transaksi hendaknya juga itu dengan kehendak mereka sendiri gitu, tanpa apa ya, sebaiknya tanpa paksaan, bukan paksaan dari pihak ketiga atau manapun, pihak eksternal gitu ya. Soalnya ya
apa ya? Ya itu balik lagi ke firman Allah surah An-Nisa ayat 29 tadi, bahwa hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu gitu. Nah, perkataan suka sama suka itu kan berarti menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan apa ya? Jual beli itu merupakan kehendak sendiri gitu, tanpa tipu daya, paksaan dan lain-lain gitulah ya. Ya seperti itu. Itu untuk ada 3 syaratnya untuk seorang penjual dan pembeli untuk bisa melakukan kegiatan transaksi jual beli ya. Jadi syaratnya kurang lebih ada 3. Yang pertama itu tadi baligh, artinya dia juga tahu harus bagaimana dan mau ngapain itu tahu. Kedua itu mukallaf. Mukallaf itu artinya apa ya? Kalau nggak salah mukallaf itu artinya ya kita ya udah terbebani, dalam tanda kutip terbebani syariat Islam itu. Jadi kayak apa ya? Mukallaf tuh jadi simpelnya gimana ya? Mukallaf tuh ya ya artinya dia udah saatnya dia bersyariat gitulah. Artinya ya udah saatnya dia bersyariat, dia harus menjalankan syarat Islam. Berarti kan ya balik lagi soal usia ya, berarti dia udah dibebani lah dengan mukallaf, apa ya, bukan dibebani mukallaf, udah dibebani syariah. Berarti mungkin semenjak dia bisa ngomong mungkin ya, jadi semenjak kita bisa ngomong mungkin bisa disebut kita udah mukallaf mungkin kali ya. Soalnya untuk apa ya, untuk batasan umurnya sendiri juga apa ya, menurutku itu kabur untuk dikatakan mukallaf umur berapa nggak tahu juga kan, kayak ya ada kalanya kan yang beli jajan-jajan itu kan anak kecil ya. Yang beli anak kecil kan belum tentu apa ya, ya dia anak kecil, tapi mungkin ya untuk batasan mukallaf mungkin ya aku masih kabur sih untuk batasannya untuk berapa. Nah, yang ketiga tentang kehendak sendiri itu tadi ya, masih sangat berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 29. Terus itu untuk syarat si orang-orangnya ini, si penjual dan pembeli. Yang kedua untuk syarat barang diperjualbelikan ada beberapa syarat sih, di antaranya jelas barangnya itu harus suci barangnya dapat dimanfaatkan, yaitu tadi dapat dimanfaatkan, prinsip kebermanfaatan. Sama ini si barang itu emang udah ada di kuasa si penjualnya itu loh. Jadi si barang itu udah jadi hak miliknya si penjual gitu loh. Nah, jadi nggak boleh memperjualbelikan sesuatu yang si barangnya ini nih belum jelas statusnya yang punya siapa, itu nggak boleh. Jadi si barang ini selain harus bersih barangnya, suci dari hadas dan najis dan sebagainya, punya nilai manfaat, bisa dimanfaatkan, sama si barang ini udah ini loh, maksudnya udah jadi milik si penjual atau mungkin bisa diwakilkan lewat orang ketiga gitulah, katakanlah kayak sales gitu. Soal syikhot, oh ya, untuk syikhot sendiri ya bisa dikatakan syikhot itu kan kayak ini loh, syikhot itu kan lafaz ijab kabulnya gitu. Kalau yang aku tangkap sih jatuhnya kayak terlalu ini ya, terlalu formalitas banget lah. Maksudnya kalau di zaman sekarang kan beda ya, maksudnya hukum, kenapa di hukum jual beli itu ada syikhot kan mungkin ambil referensinya kan dari Arab dan zaman beberapa waktu yang lalu kan, zaman dulu. Jadi mungkin kalau zaman sekarang kan kita kan ya tinggal beli gitulah ya, maksudnya kita tinggal mungkin nawar gitu ke si penjual, ini harganya berapa untuk di pasar ya, mungkin ya itu untuk di pasar. Kalau di swalayan kan kita tinggal ambil harganya berapa kita bayar gitulah ya. Syarat-syaratnya sendiri ya soal balik lagi itu tadi sih, maksudnya si akad ini ya apa ya, jatuhnya kayak ini sih, kalau lafaz ijab kabul atau syikhot berarti kan jatuhnya ya kita kan menunjukkan kayak kita lagi nikah gitu, ada ijab sama kabul, katakanlah gitulah ya, ada ijab dan kabul. Berarti kan kalau ada ijab kabul berarti kan kita kalau digabungin biasanya kan disebut akad gitulah ya, ijab dan kabul kan digabung jadi akad. Nah, untuk akadnya sendiri itu syarat-syarat umumnya tuh ya itu balik lagi tadi ya, pihak-pihak yang melakukan akad itu
telah cukup baligh untuk bisa melakukan itu. Yang kedua, objek si akad ini diakui oleh syariat, artinya objek ini ya udah suci, bermanfaat, ya pokoknya sesuai dengan apa yang dituntunkan di syariat gitulah. Sama ya akadnya ini, sighah ini juga nggak dilarang gitu lah. Artinya akad akan jadi tidak sah ya karena itu dilarang dalam syariat gitu lah ya. Nah, yang keempat, pernyataan ijabnya itu utuh dan sahih, maksudnya jelas lagi tujuan akad ini tidak bertentangan dengan syariat, itu udah jelas sekali lah, yaitu syarat-syarat umum untuk soal sighah atau akad dalam transaksi jual beli. Nah, itu untuk syarat, baik itu kita udah bahas dari syarat penjual dan pembelinya, syarat barangnya itu harus seperti apa, sama akad transaksinya juga harus seperti apa. Udah lah, yaitu 3 itu udah tak jelaskan. Lalu berikutnya mungkin jenis jual beli. Nah, kalau jenisnya sendiri sebenarnya pengklasifikasinya sih jelas ya, cuma ada 2, yaitu ya jual beli yang sah sama jual beli yang fasad atau rusak atau batil lah gitu, yang nggak tepat prosesnya gitu. Nah, untuk si jual beli yang sahih itu ya artinya jual beli ini benar-benar sesuai dengan tuntunan syariat Islam gitu, memenuhi rukun itu tadi, adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang, adanya sighah dan sebagainya. Syaratnya juga terpenuhi, barangnya suci, penjual dan pembeli juga udah baligh, mukallaf dan sebagainya. Itu dikatakan jual beli udah itu bisa dikatakan sebagai jual beli yang sahih atau yang sah, katakanlah seperti itu. Tapi si jual beli yang sah ini bisa batal, bisa gugur kebolehannya itu atau kesahannya itu apabila ada 3 kondisi. Yang pertama, ketika si pembeli itu menyakiti si penjual. Ya ini biasanya emak-emak nih kayak gini, biasanya emak-emak nih kan ya tau lah ya, kalau ibu-ibu kan kalau nawar kan sukanya ngebangetan lah ya kalau nawar ya. Sebenarnya iya, ibu-ibu kan kalau nawar kan waduh, harganya 40 ditawar 20. Bahkan bisa 15 gitu kan. Kadang parah lah ibu-ibu tuh kalau nawar tuh parah. Jadi sebenarnya itu bukan hal yang sepele sebenarnya ketika kita jual beli, kita tawar menawar, itu sebenarnya hal-hal remeh kayak gitu tuh sebenarnya jangan disepelekan sih sebenarnya, jangan sampai disepelekan, karena hal-hal yang seperti ini yang menyakiti hati si penjual itu bisa ini sih jatuhnya bisa menggugurkan kesahan si jual beli ini secara umum gitu ya. Maksudnya ya kan kenapa bisa batal? Kenapa ketika kita terlalu kebangetan nawarnya dan menyakiti hati si penjual itu bisa batal, transaksi jual belinya itu bisa batal, nggak sah, itu karena ya balik lagi bahwa ke dalil si An-Nisa ayat 29 itu tadi, jual beli dalam Islam itu ya harus didasari suka sama suka, atas kerelaan. Jadi kalau emang dia kalau nawarnya kebangetan kan berarti dia artinya nggak siap, nggak rela buat beli barang itu karena mungkin dia duitnya nggak ada atau duitnya pas-pasan kan, ya kita nggak tahu. Ya intinya kan itu udah ini sih jatuhnya ya ketika transaksi yang terjadi karena karena kayak contoh tadi ibu-ibu nawar gitu baju atau apa harganya ditawar setengahnya, itu kan berarti kan artinya dia belum siap, dia berarti kan nggak rela, nggak. Jadi intinya ya kayak ketika si penjualnya ini ngerasa tersakiti, ngerasa dalam tanda kutip terhina dengan tindakan si pembeli, itu kan berarti kan nantinya kan si transaksinya bukan lagi atas kerelaan, tapi atas dasar unsur keterpaksaan. Mungkin katakanlah kayak mungkin penjualnya mikirnya timbang nanti nggak kejual kan saya juga rugi kalau nggak kejual barang ini, kalau nggak kejual kan jadi rugi gitu ya, timbang nggak kejual ya udahlah Bu, misal cabai 20.000 ditawarnya 10.000 atau bahkan 7 sampai 9.000 lah gitu. Nah, karena
ketika yang terjadi adalah si penjualnya ini ngebolehin si ibu, oh ya udah Bu, naikin Bu 12 atau 15. Kan itu kan ya itu udah mengurangi rasa kerelaan ini kan udah berkurang lah ya, kan udah ada ini nih bibit-bibit keterpaksaan dong ya, mestinya dong ya dari si penjualnya juga. Nah, itu kenapa menyakiti hati si penjual itu bisa menggugurkan kesahan jual beli, ya itu tadi alasannya. Yang kedua, merusak ketentuan umum. Ya, ketentuan umum di sini artinya ya hukum, ketentuan umum ya, ketentuan moral, ketentuan norma-norma ya kayak itu tadi, norma moral. Kalau kita nawar ya juga jangan kebangetan. Ketentuan umumnya ketentuan umum juga ya ketentuan umum dalam syariat Islam, dalam muamalah itu tadi. Sama yang ketiga, menyempitkan gerakan pasar, memperlama kali ya, soalnya ya kalau kelamaan nawar juga kan ya kasihan pembeli yang lain juga kan ya. Itu juga lagi-lagi balik lagi ke masih nyambung sama poin yang ketiga yang merusak ketentuan umum. Ya ketentuan umum bisa artinya ketentuan agama, ya hukum muamalah, bisa ketentuan normanya norma moral ya, moralitas ya. Kalau nawar juga jangan kebangetan, kalau beli sesuatu juga jangan kelamaan, kan yang mau beli juga kan banyak, nggak cuma kita toh. Nah, kurang lebih itu. Yang kedua, soal jual beli fasad atau yang rusak ya katakanlah gitu. Nah, jual beli yang kayak gini yang dikatakan batal atau nggak sah itu, yang rusak prosesnya itu apabila salah satu rukun syaratnya jelas tidak terpenuhi. Itu jelas lah ya, itu si proses jual beli ini dikatakan fasad, rusak itu ketika ya syarat-syarat atau rukun-rukunnya itu nggak dipenuhi. Itu jelas ya, seperti di ibadah yang lain, katakanlah kayak sholat kan, ketika kita nggak melengkapi syarat, rukun dan sebagainya kan juga sholatnya juga nggak sah kan ya. Jual beli juga seperti itu ya, intinya salah satunya itu tidak terpenuhinya syarat dan rukun jual beli. Nah, salah satu banyak sih contohnya, contoh proses atau mungkin bentuk jual beli yang dikatakan oleh syarat itu nggak benar atau prosesnya rusak, fasad proses jual belinya. Salah satunya ini sih, jual beli sesuatu yang belum pasti gitu loh. Contohnya kayak jual beli mangga lah katakanlah gitu. Nah, jual belinya tuh akadnya tuh gini, ada orang nih mau beli mangga, tapi si mangganya ini belum muncul nih buahnya nih, di bawahnya belum muncul. Nah, ketika si pembelinya ini udah borong, katakan udah borong, oh tak borong Bu, Pak, ini pohonnya tak beli sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Nah, karena si barangnya ini belum jelas statusnya seperti apa, maka ya itu jual belinya nggak sah atau fasad, di prosesnya udah rusak, udah fasad, jual belinya udah nggak sah ya. Jadi salah satu hal yang dihindari dalam jual beli, hukum jual beli di agama Islam, di syariat Islam itu menghindari namanya gharar atau gharar ya gitulah, intinya ketidakpastian. Jadi benar-benar Islam itu masalah soal jual beli itu benar-benar sangat memperhatikan kedua belah pihak. Artinya Islam itu benar-benar memperhatikan hak-hak baik penjual maupun pembeli gitu. Jadi salah satu yang dihindari dalam jual beli Islam ekonomi syariah ya itu tadi, ketidakpastian salah satunya gitu. Nah, salah satu contoh bentuk jual belinya ya kayak kita borong beberapa pohon mangga yang belum muncul nih, belum berbuah nih buahnya, tapi kita udah beli duluan. Nah gitu, karena kalau kita belinya borongan, misal belinya borongan kan belum tentu nantinya si pohon ini kan bakal berbuah kan belum tentu si mangga ini punya buah, atau
katakanlah sesuai dengan harga yang udah bukan harga apa ya, sesuai dengan uang yang udah dikasih di awal itu tadi itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini sih menjual barang yang tidak menjual barang yang barangnya itu nggak bisa diserahkan ke pembeli gitu loh. Mudeng nggak, maksudnya kayak menjual barang yang nggak bisa diserahkan gitu, kayak apa ya contohnya ya, contohnya mungkin ini aku nyatet ini sih, aku baca catatan ya, ini untuk contoh soal menjual barang yang nggak bisa diserahkan ke pembeli itu contohnya menjual barang yang hilang. Jadi kita misal punya sepeda nih, kita mau jual sepeda, tapi sepedanya kita hilang nih, posisinya nggak ada, kita nggak punya sepedanya lagi hilang, lagi dicari. Tapi kita pengen jual sepeda gitu. Nah itu nggak boleh. Atau jual beli burung peliharaan lah ya, burung peliharaan yang lepas, yang terbang gitu ya. Intinya ini si barang ini nggak bisa kita serahkan ke pembeli karena ya alasan lain banyak alasan, contohnya kayak barangnya itu emang hilang atau nggak ada gitu, atau bahkan ini nih kayak kita mau menjual ikan yang masih di dalam air gitu, yang kuantitasnya kita itu juga nggak tahu persis jumlah kuantitasnya gitu. Nah, untuk bentuk jual beli yang seperti ini ada dalilnya dari hadis yang kurang lebih artinya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah membeli ikan dalam air karena itu horor. Nah, horor itu tadi kan artinya ketidakpastian. Jadi Islam itu dalam jual beli itu benar-benar menghindari yang namanya horor, menghindari ketidakpastian, karena Islam itu nggak mau si baik penjual atau pembeli itu tuh rugi gitu loh. Jadi Islam itu agama yang benar-benar sangat kompleks, tentu saja ya, sangat kompleks, memperhatikan hak-hak semua orang ya dalam jual beli ini ya, khususnya dalam hukum jual beli yaitu memperhatikan hak-hak penjual dan juga pembeli. Jadi benar-benar nggak pengen rugi lah dua-duanya. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga pernah denger ini nggak yang kayak jual ini kayak yang saham, bukan saham, apa sih itu, asuransi, penipuan asuransi. Nah itu sendiri sebenarnya kan banyak tuh asuransi bodong kan ya, yang ya sebenarnya dia kedoknya nipu tapi kedoknya asuransi dan sebagainya. Ya kedoknya pakai jual beli ya, kayak bentuk-bentuk jual beli yang lain yang ya katakanlah kayak itu tadi ya, kayak jual beli asuransi dan sebagainya. Nah selain ini nih, jual sesuatu yang belum jelas status barangnya, menjual barang yang nggak bisa dikasih barangnya ke pembeli. Yang ketiga mungkin ini sih, jual beli yang mengandung unsur penipuan, ya itu tadi ya ya itu tadi, balik lagi bahwa dalam hukum jual beli ini Islam tuh pengen setiap kedua belah pihak tuh sama-sama untung. Jadi jangan sampai ada penipuan lah ya, jangan sampai ada penipuan seperti itu. Jadi benar-benar ya nggak boleh lah jual beli yang mengandung unsur penipuan, itu jelas nggak boleh gitu. Dan mungkin sebenarnya masih banyak lagi sih bentuk-bentuk jual beli yang nggak sah ya, yang fasad prosesnya menurut hukum muamalah gitu. Ada banyak sih, tapi yang aku ingat cuma itu 3 sih. Yang pertama, jual beli yang barangnya itu belum tentu kondisinya, belum pasti kondisinya. Yang kedua, jual beli di mana barangnya itu kita nggak bisa menyerahkan barangnya ke pembeli. Sama yang ketiga ya itu tadi sih, jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ya mungkin itu aja sih ya yang bisa
sih soal jual beli. Oh iya, mungkin ini kali ya, kurang satu materi soal riba berarti ya. Soal riba. Nah, kalau riba sendiri ditanya hukumnya jelas banget tadi ya di Al-Baqarah ayat 275, wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah jelas-jelas telah mengharamkan riba. Nah, riba itu sendiri apa? Nah, riba itu sendiri secara harfiah literally artinya ini sih, riba itu mengambil nilai tambah yang memberatkan sebelah pihak dari akad itu tadi, akad transaksi jual beli. Seperti ya jual beli ya apa ya tuh, jadi bingung nih mau nyampeinnya gimana ya. Riba itu gampangnya adalah apa ya, mengambil nilai tambah atau nilai lebih dari yang memberatkan sebelah pihak, tentu saja yang memberatkan sebelah pihak dari sebuah akad transaksi jual beli dalam ekonomi syariah gitu. Nah, sebenarnya ada banyak sih jenis-jenis riba, tapi apa ya, mungkin karena ini udah cukup lama ya aku ngomongnya ya, jadi mungkin singkat saja untuk riba ini aja sih. Intinya riba itu asal katanya ya, apa ya, bukan asal kata sih, dari segi bahasa itu apa ya, aziyadah, artinya tambahan, mengambil nilai lebih yang memberatkan salah satu pihak, sebelah pihak dari akad itu sendiri ya. Si riba ini bisa muncul biasanya muncul di transaksi jual beli yang nggak kontan atau kredit sama utang piutang. Jadi apa ya, kalau misal kan mengambil nilai tambah dari suatu akad transaksi jual beli. Nah, lalu ketika itu apa ya, kalau gitu berarti apa bedanya ketika kita ngambil untung dari apa ya, kita jual barang misal di warung, kita jual rokok, kita ngambil, kalau di bahasa Jawa ya, kalau di daerahku bati, ngambil batinya itu berapa ribu atau berapa ratus ngambil untung. Nah, kalau ngambil untung sendiri itu ya itu kan nilai tambah, tapi kalau mengambil keuntungan sendiri itu kan ada hitung-hitungan ekonominya juga loh. Maksudnya kalau kita pernah belajar ekonomi di SMA kan ada tuh yang namanya BEP, break even point ya, kurang lebih gitulah. Jadi kalau untuk mengambil keuntungan itu agaknya cukup apa ya, beda konteks sama si riba ini sendiri. Nah, apa ya, soal riba kan biasanya erat kaitannya sama ini ya, sama bunga gitulah ya, bunga bukan bunga yang dikasih ke orang-orang ya, bukan bunga itu ya, bunga bank dan sebagainya itulah ya. Itu emang apa ya, agaknya cukup erat kaitannya, riba sama bunga itu cukup erat kaitannya. Nah, sama ini sih ya kalau riba. Riba apa ya, mungkin untuk macam-macamnya ya. Untuk macam-macam riba itu sendiri umumnya, secara umum itu dibagi dua sih riba itu. Ya riba yang dari jual beli yang nggak kontan atau kredit tadi itu yang pertama. Yang kedua dari riba hutang piutang. Nah, dari dua jenis ini juga dibagi lagi, sama-sama jadi dua gitu. Yang kalau di riba jual beli itu ada dua, yaitu dibagi jadi riba apa ya namanya, riba fadl sama riba nasi'ah ya, riba nasi'ah. Nah, riba fadl itu pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang yang ribawi. Ya artinya yang ini loh, barang ribawi artinya barang-barang yang emang nilainya itu fluktuatif, artinya barangnya ini nggak punya nilai yang tetap gitu. Nah, untuk yang nasi'ah sendiri itu penangguhan, bisa dibilang kayak apa ya, penangguhan lah ya, simpelnya penangguhan penerimaan jenis barang dengan jenis barang lainnya gitulah. Nah, seperti itu. Untuk riba yang di hutang piutang juga ada dua, yaitu riba qard sama
riba jahiliyah. Nah, untuk riba qard itu apa ya? Singkatnya tuh mengambil satu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Ya, kayak kita ngutang di debt collector gitu loh. Bunganya itu, misal kita minjem 100.000, tapi lo harus balikinnya 120.000. Nah, yang 20.000 itu riba gitu. Nah, lalu ada riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah sih ini ya, ya hutang, ya riba jahiliyah itu ya hutang yang apa ya, yang dibayar lebih dari ini ya loh, lebih dari uang pokoknya. Yang misal kita minjem 100 tapi ya dibalikinnya lebih lah, itu ribanya itu. Kalau bedanya sama yang qard, mungkin kalau bedanya sama yang qard, kalau riba yang jahiliyah itu ini loh, kayak ada waktunya. Jadi kalau istilahnya itu jatuh tempo gitu. Istilahnya itu jatuh tempo. Nah, itu mungkin perbedaannya sih untuk riba. Ya, mungkin itu sih ya. Soalnya ini udah berapa lama nih aku, kayaknya kepanjangan. Nggak apa-apa Mas, asik soalnya. Iya, kayaknya kepanjangan. Soalnya apa ya, aku juga ini baru semalam sama tadi pagi ngerangkum materi yang dulu-dulu, baca-baca lagi materi yang dulu, sama ya paling tak ambil poin-poin pentingnya, ya itu tadi sih poin-poin pentingnya. Mungkin lanjut Mbak Naja. Ya, ini berarti langsung sesi tanya jawab apa gimana ya? Iya Mas, lanjut sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya itu ada pertanyaan dari teman-teman Departemen Kesik kamu. Boleh kan ya Mas? Iya, monggo, tapi ya ya jangan susah-susah lah ya. Baik Mas. Jadi pertanyaannya itu, bagaimana hukum jual beli barang-barang pasar gelap? Apakah boleh memberi barang-barang tersebut? Itu Mas, pertanyaan yang pertama. Ini langsung jawab aja kali ya. Ya, Iya, untuk langsung aja Mas. bagaimana hukum jual beli di barang apa ya, di black market gitulah ya, kerennya di black market, kita beli barang di black market, apakah boleh kita beli barang-barang tersebut? Ya balik lagi ke bagaimana batalnya suatu akad jual beli itu. Jadi black market, dari namanya aja kita pasti udah langsung mikir black market, artinya kan itu nggak tentu. Satu, yang pertama, dalam black market kita apa ya, si penjual kita nggak kenal penjualnya siapa, dalam artian nggak jelas nih yang jual siapa, barang yang diperjualbelikan juga mungkin itu statusnya nggak jelas, atau mungkin itu barang yang nggak bermanfaat atau emang haram gitu kan. Jadi jelas untuk kita beli di black market ya ini sih jelas itu agaknya riskan kalau kita buat beli barang di black market. Soalnya ya itu jadi ya jelas barangnya kita nggak tahu statusnya gimana, suci enggak, apa bermanfaat atau tidak, dan sebagainya itu kan. Dan kalau emang barangnya seperti itu, padahal kan artinya jual belinya nggak sah. Artinya udah ngelanggar ini, udah ngelanggar rukun sama syarat jual beli. Dalam artian ya itu tadi, penjualnya juga kita nggak tahu, kan nggak jelas apakah dia benar-benar yang punya barangnya apa enggak gitu. Barangnya punya dia apa punya siapa gitu kan kita nggak tahu. Ya mungkin itu sih jawabanku. Oke, makasih buat Mas Akil. Boleh pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ada dari teman-teman, tadi kan ya namanya berjualan itu kan nyari untung ya Mas. Buat bedain untung, ada nggak sih Mas syarat tersendiri gitu biar tetap dapat untung tapi nggak riba nih, nggak terlalu banyak gitu. Nah, mungkin ini agak tricky sebenarnya sih jawabannya. Kalau yang ini ngambil referensinya dari ilmu ekonomi biasa ya, dari ekonomi eksak. Kalau soal ngambil keuntungan, ya seperti yang aku bilang tadi,
kan ada hitung-hitungannya nih. Katakanlah ada rumusnya yang namanya BEP, break even point. Jelas apa ya? Break even point tadi kan artinya kan itu mempertimbangkan si ya mempertimbangkan inilah lah, maksudnya keuntungan bukan keuntungan ya, mempertimbangkan ini juga. BEP kan jadi jatuhnya kayak apa ya, sebenarnya jatuhnya kalau untung disama dengankan dengan BEP berarti cara apa ya, syarat-syarat atau membedakannya dengan riba ya jelas beda. Yang pertama, keuntungan itu kan hasil dari apa ya, si harga jual dikurangi sama apa yang udah kita keluarin buat produksi si barang ini gitu loh. Kan itu kan kalau keuntungan sama artikan sama BEP, break even point. Ya itu sih jelas beda. Karena kalau riba itu kan ya yang tadi aku bilang, kalau riba itu simpelnya itu kita ngambil nilai tambah yang memberatkan sebelah pihak gitu loh. Memberatkan dalam artian itu cuma menguntungkan sebelah pihak tok gitu loh. Katakanlah menguntungkan si penjual gitu, atau itu menguntungkan si pemberi hutang kalau itu akadnya utang piutang gitu. Itu ya jelas beda bahwa mengambil keuntungan itu kan kenapa ya, kata ngambil untung kan juga kita juga ini kan ya manusiawi lah. Kalau ngambil untung lah ya jangan 2.000 gitu kan ya terlalu gede dong ya. Kalau ngambil 2.000 ya ngambil untung ya sekedarnya aja lah 1.000 atau 500 atau ya mahal-mahalnya 2.000 lah. Kalau ngambil untungnya nyampe 5.000 kan ya nggak manusiawi kan. Jadi kalau untung itu sendiri aku ngambil referensinya dari itu sih, dari BEP. Kalau keuntungan diasumsikan sama dengan break even point gitu tadi sih. Dan jelas itu beda sama riba. Karena riba itu udah apa ya, simpelnya kan pengertiannya kan ngambil nilai lebih di luar akad jual beli, di luar kesepakatan. Yang mana itu jelas memberatkan salah satu pihak, baik itu penjual atau baik itu pembeli kan. Dan yang aku tekankan juga tadi di pembahasan bahwa Islam itu dalam hal jual beli itu sangat menjunjung tinggi hak-hak kedua belah pihak, hak si penjual juga hak si pembeli. Artinya benar-benar yang ingin dicapai dari jual beli ini selain kita dapat untung ya kemaslahatan bersama kalau di Islam sih gitu. Ya itu sih jawabanku. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya Mas. Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana hukum jual beli dengan sistem pre-order? Apakah diperbolehkan dalam agama Islam? Pre-order PO ya, sistem PO. Nah, kalau ini sebenarnya ini mau tak sampaikan, tapi kayaknya soal macam-macam akad ya, soal macam-macam bentuk akad dalam jual beli Islam tuh sebenarnya ada banyak sih. Kalau nggak salah tuh ada 13 sama 14 jenis akad gitu. Ada banyak pokoknya dalam Islam tuh. Pelajaran ekonomi syariah mesti kita SMA pernah dapat lah ya, tapi agak banyak lah, ada 14. Nah, yang kalau PO atau pre-order berarti itu kan kita jatuhnya gini ya, kita lakuin transaksi ini dalam bentuk pemesanan, dimana sih kalau PO itu apa ya, aku juga kurang mudeng kalau sistem PO ya PO itu apa ya, si produknya ini sesuai ini enggak sih kalau PO sih, sesuai apa yang kita pesenkan apa gimana gitu sih, apa gimana sih? Iya, sesuai yang pembelinya pesan apa gitu Mas. Jadi berarti kalau si barang pre-ordernya ini sesuai sama orderan kita atau arahannya kita mau gimana nih barang gitu, berarti itu masuknya ke jenis akad yang namanya istisna. Nah, akad ini itu mengatur transaksi produk dalam bentuk pemesanan, di mana pembuatan barangnya itu didasari dari kriteria yang disepakati. Artinya kan si barangnya ini udah
sesuai dengan kriteria yang kita pengen gitu deh. Nah, itu namanya akad istisna gitu. Nah, kalau apakah boleh endaknya, itu boleh. Kalau pre-order itu boleh gitu. Karena ya artinya kan nggak ada unsur penipuan kan, artinya ketika kita mesen seblak gitu, misal pre-order seblak gitu, kita mesen seblak tapi sebelaknya sesuai nih sama yang kita pengen, berarti kan yang pertama itu dengan itu udah sesuai sama keinginan kita ya, yang kita pengen lah. Yang kedua kan nggak ada unsur penipuan kan, maksudnya ya kita sama-sama tahu, kedua belah pihak sama-sama rela dan tahu barangnya mau dibikin tuh apa gitu. Jadi untuk hukumnya sendiri ya sah-sah aja, boleh kita melakukan pre-order gitu, boleh sih itu. Oke, jadi boleh nih ya Mas. Iya itu masuk ke akadnya namanya istisna. Jadi soal akad ada banyak sebenarnya sih, ada 14 apa 13 gitu, banyak lah, aku agak lupa sih. Ini aku juga buka catatan sih macam-macamnya. Tapi yang aku catat cuma 13 tau sih yang aku catat. Oke, boleh. Kalau boleh nih, tadi kan udah pre-order ya Mas. Ini kalau reseller atau sistem stok barang itu gimana Mas? Stok ya. Reseller. Oh iya, aku gini mungkin maksudnya bagaimana sih hukumnya kalau kita tuh reseller kan, berarti kan kita dalam tanda kutip nimbun barang untuk dijual kembali kan? Iya betul. Nah, hukumnya gimana gitu? Iya. Yang pertama gini sih, kita harus bisa membedakan yang mana kartel. Tahu kartel kan, yang suka nimbun barang? Iya, tahu. Sama reseller, kita harus tahu bedanya mereka itu di mana. Meskipun mereka sama-sama nimbun barang, dalam tanda kutip nimbun barang ya, sama-sama mengumpulkan barang, mengkolektifkan barang, tapi kan jelas bedanya di mana. Kalau soal hukumnya boleh atau enggak, ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, karena reseller ini kan arti menimbun barang kan, nyimpan untuk nyari keuntungan. Ya nyari keuntungannya kan masih dalam batas yang wajar kan. Kalau reseller kan dia juga kan ngikutin aturan di atasnya juga kan, namanya juga kan reseller. Berarti ya dia juga punya punya SOP lah katakanlah kan, dia punya SOP, dia punya standar gitu. Nah, menimbun barang itu akan jadi salah, akan jadi haram, akan jadi dosa ketika salah satunya ya yang membedakan kartel sama reseller ya, kalau kartel itu emang tujuan utamanya itu bener-bener dia buat nyari keuntungan, tapi dengan cara-cara ya nimbun barangnya itu nggak kira-kira gitu loh, dalam artian belajar dari penimbunan barang. Kalau reseller itu kan nyimpen barang atau nimbun barang buat dijual kembali kan. Kalau reseller kan kayak misal reseller masker katakanlah gitu. Nah, reseller masker kalau dia nimbunnya cuma buat emang ditaruh di rumah buat dijualin lagi ke orang-orang, kan itu masih dalam batas wajar dong ya, masih dalam ranah jual beli kan, tapi si penjual masker ini akan jadi kartel, akan jadi salah ketika dia itu nyimpen masker, tapi nunggu stok masker yang lain habis. Nah, ketika stok masker yang lain habis dan kita jual dengan harga yang lebih mahal, nah itu baru salah, itu udah haram itu. Nah, jadi mungkin apakah boleh? Ya menurutku ya boleh-boleh saja kalau reseller ya. Kan reseller kan ya balik lagi, dia masih ada di batas wajar
di ranah jual beli gitu. Jadi ya yang pertama kita harus bisa membedakan mana menimbun barang cuma buat disimpan doang, buat dijual kembali, mana yang emang pure bener-bener dia tuh nyari keuntungan, tapi mencari keuntungan dalam kesempitan gitu, mencari kesempatan dalam kesempitan gitu. Kalau yang kartel kan emang pure dia nyari keuntungan, tapi nunggu kesempitan gitu loh, simpelnya gitu. Jadi ya kalau misal kartel masker itu tadi ya, berarti dia nunggu bener-bener habis nih stok di masyarakat. Jadi dia kan jadi satu-satunya orang yang punya stok masker nih. Nah dia akhirnya wah mumpung nih, aji mumpung masyarakat lagi butuh masker, stok di masyarakat habis. Nah kita jual lah dengan harga yang lebih mahal dari penjual-penjual yang lain. Nah itu baru salah, itu baru akan menjadi haram katakanlah gitu. Nah jadi batas wajarnya sih ini sih ya, mungkin batas wajarnya dikatakan wajar atau tidaknya kita nimbun barang ya lihat keadaan juga sih ya, lihat konteksnya si barang itu tadi. Kalau barangnya itu barang yang urgent, mungkin sebaiknya juga ya jangan ditimbun lama-lama gitu. Soalnya kan ya kalau barangnya urgent katakanlah kayak masker kan semua orang kayak sekarang lagi butuh masker gitu. Jadi agaknya sebaiknya jangan terlalu lama nimbunnya gitu. Kalau ya reseller kan ya dia nimbunnya emang buat dijual kembali, pun kalau dia nggak kejual semua kan ini ya, mestinya kan dia ini dong stoknya ini bisa dibalikin lagi ke atasannya gitulah kan, ya namanya reseller dia punya SOP dan sebagainya kan. Tapi kalau yang menimbun barang si kartel itu ya bakal salah ketika itu tadi, kalau barangnya urgent tapi dia nyari keuntungan dari kesempitan orang lain gitu. Ya itu sih intinya, menimbun barang boleh atau tidaknya kita lihat sitkon sih. Baik sitkon si kita masyarakat yang penjual dan membeli, sama juga sitkon si barangnya ini, apakah dia barangnya urgent atau tidak, apakah keadaan kita ini mendesak perlu ini apa enggak. Ya itu sih yang jadi tolak ukurnya, itu sah atau tidaknya kita nimbun barang, itu sih. Oke, makasih banget nih Mas Akil atas jawabannya. Mungkin selanjutnya apa aja? Sepertinya sudah cukup banyak pembahasan kita hari ini. Mungkin dari Mas Akil bisa menyampaikan closing statement-nya. Mungkin untuk closing statement ini sih, pada dasarnya jual beli itu kan usaha kita manusia sebagai makhluk sosial untuk bisa saling melengkapi kebutuhannya gitu. Adapun Islam datang juga membawa perubahan positif dalam hal jual beli itu tadi, di mana Islam itu sangat memperhatikan tentang bagaimana pemenuhan hak-hak kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Di mana Islam itu tujuan jual beli dalam Islam itu nggak cuma mencari keuntungan semata, tapi juga ada tujuan tolong menolong, ada tujuan demi kemaslahatan bersama, itu yang utama sih. Nah, maka untuk jual beli dalam Islam sendiri ya, kalau bicara tentang hukum muamalah itu sendiri, ya balik lagi bahwa Islam itu agama yang kompleks dan agama yang sangat dinamis, dalam artian Islam itu selalu tepat dimanapun dan kapanpun itu. Artinya dalam hal jual beli pun Islam itu selalu berkembang. Islam itu selalu dinamis perkembangan hukum-hukumnya dan sebagainya itu. Ya contoh lah kayak tentang tadi reseller atau kartel, kan di zaman Nabi kan belum tentu ada kayak gitu. Tapi Islam masih bisa berkembang dengan itu tadi, bahwa emang Islam itu agama yang sangat kompleks dan dinamis. Ya, jadi kita sebagai umat muslim intinya ya berjual belilah dengan baik, laku seperti dalam surah An-Nisa ayat 29 tadi.
hendaknya kita mengambil keuntungan dari saudara kita ya dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang baik, yang benar, yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, mungkin itu aja sih closing statementku sih untuk ya kesempatan sore hari ini ya. Mungkin sebelum tak balikan lagi ini sih ya mungkin ya mohon maaf jika emang ya tadi udah tak disclaimer di awal bahwa ya saya juga bukan ahli. Saya menyampaikan di sini ya apa yang saya ketahui, apa yang saya pernah pelajari dulu gitu. Jadi mungkin kalau emang ada yang salah, ya kita di sini juga sama-sama belajar, jadi mohon bimbingannya juga gitu. Itu. Baik, Mas. Nah, gimana teman-teman podcastnya? Seru kan ya? Atau mungkin ada yang ingin request buat tema yang berkaitan dengan ekonomi untuk podcast berikutnya. Sabi banget nih dikirimkan idenya. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Mas Akil. Semoga apa yang telah diberikan oleh Mas bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa diterapkan nih di kehidupan sehari-hari. Apalagi pada saat pandemi ini, pasti bisa sebagai solusi agar mendapatkan uang dengan cara-cara yang halal tadi sudah disebutkan oleh Mas Akil. Agar mendapatkan hasil yang berkah saat melakukan bisnis. Dan jangan lupa pada saat kondisi saat ini, kita harus selalu meningkatkan iman dan imun agar terhindar dari COVID-19 ini. Kami dari Departemen Ekonomi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.